Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita untuk sesi terakhir bulan ini ya, sesi Neo-Sufisme. Malam hari ini kita akan bertemu kembali dengan beliau, Buya Hamka, yang terkenal sekali dengan tasawuf modernnya. Meskipun tentu saja malam hari ini rujukan kita tidak hanya dari buku itu, tapi juga beberapa buku beliau yang lain yang membahas tasawuf. Sengaja saya letakkan beliau di akhir sesi untuk membuat semacam rangkuman-rangkuman, karena buku-buku beliau banyak merangkum gagasan-gagasan para tokoh, menguraikan teori-teori tasawuf sebelumnya, dan lain sebagainya. Baik, seperti tadi sudah diumumkan, malam hari ini kita mungkin tidak sepenuhnya 2 jam. Nanti kita sisakan waktu sebentar di akhir untuk bertanya jawab, seperti kesepakatan kita di setiap minggu ke-5. Bismillah ya, kita mulai. Nawaitunya tetap nawaitu belajar, nambah wawasan, memperkaya ilmu. Boleh setuju, boleh tidak. Karena ini forum kita ini kan ngaji filsafat, bukan thariqat, bukan tasawuf. Meskipun materinya materi tasawuf. Jadi sifatnya lebih ilmiah, akademis, bukan laku yang harus dipenuhi, bukan fatwa yang harus dipatuhi. Bismillah ya, kita mulai, biar nanti dapat agak banyak sebelum tanya jawab. Yang pertama, ini sedikit tentang buku yang tadi disinggung, buku tasawuf modern. Buku ini sebenarnya satu tulisan rutin awalnya yang ditulis oleh Buya Hamka di majalah Pedoman Masyarakat. Jadi tulisan-tulisan rutin itulah nanti yang kemudian disusun, dibuat menjadi buku. Tema utamanya sebenarnya tentang kebahagiaan. Jadi isinya tasawuf modern itu sebenarnya merujukannya ke kebahagiaan. Yang ditulis sejak tahun 1937 sampai tahun 1938. Ceritanya saat itu memenuhi permintaan seorang mubalek terkenal asal Bintuhan, namanya Tuan Oi Cheng Hien. Saya tidak tahu mocone bener tidak ya. Wis pokoknya tulisannya ngono ya. Jadi terus dipenuhi dengan bikin serial tulisan di majalah Pedoman Masyarakat. Di buku ini beliau menyebut ada banyak sekali rujukan-rujukan pada kitab-kitabnya para ulama. Antara lain ini yang disebut ya, Ihya Ulumuddin, Arba'in fi Usuluddin, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, karya Imam Ghazali. Mau'idhatul Mu'minin, juga ringkasan Ihya Ulumuddin, karya Syekh Jamaluddin Ad-Dimashqi. Tahdzibul Akhlaknya Ibnu Miskaweh, beberapa risalahnya Ibnu Sina, tafsirnya Muhammad Abduh,
kitab Ar-Raddu 'ala Dahriyin karya Syekh Jamaluddin Al-Afghani, Al-Khuluqul Kamil karya Syekh Muhammad Ahmad Jad Al-Maula. Kadang dibaca nyambung terus jadi Ahmad Jadul Maula. Kemudian kitab Hayatu Muhammad dan Fi Manzilil Wahyi karya Dr. Husain Haikal. Kumpulan majalah Al-Hilal, kumpulan majalah Azhar, Adabud Dunya Waddin karya Imam Mawardi, Toharotul Qulub karya Syekh Ad-Darini As-Sufi, juga Riyadus Sholihin karya Imam Nawawi. Ini saya sebutkan biar memicu teman-teman semua ya. Biar akrab, paling tidak tahu judulnya itu sudah alhamdulillah. Ternyata ada judul kitab seperti ini. Isinya tentu saja luar biasa. Biar teman-teman tidak hanya mengandalkan ChatGPT. Cobalah ya buka kitab-kitab ini. Ada banyak manfaat, ada banyak keutamaan yang bisa kita ambil. Baik, itu untuk pengantar ke buku tasawuf modern. Tentu saja di buku-buku yang lain juga Buya Hamka merujuk banyak kitab-kitab yang lain. Beliau memang gemar membaca dan rajin menulis. Termasuk aktif berceramah. Ini luar biasa ya. Gemar membaca, rajin nulis, aktif menebar ilmu lewat ceramah. Jadikan ini habit kalian. Insya Allah hidupmu adalah hidup yang penuh manfaat untuk sesama. Jangan hanya sekedar aktif ceramah tapi males baca. Ya yang diceramahkan apa nanti kalau kamu males baca mesti isinya ngawur, ngarang. Jangan hanya rajin membaca saja tapi tidak nulis, eman-eman. Yang kamu dapat hanya ngendon di kepala, pemahaman-pemahamanmu tidak keluar. Ya baca, ya nulis, ya ngomong. Di sini ilmu bisa menemukan kemanfaatannya, persis sama yang dilakukan oleh beliau. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita rangkum ya teori-teori yang kita dapat bulan ini sambil sedikit memetakan gagasan-gagasan beliau nantinya. Jadi kalau kita membahas tasawuf, itu biasanya tasawuf itu secara umum dibagi 3. Yang pertama tasawuf akhlaki. Yang kedua tasawuf amali. Yang ketiga tasawuf falsafi. Ini biar kita belajar, ini belajar beneran, ini materi anak-anak kampus. Kalau tasawuf akhlaki, fokusnya pada membentuk akhlak yang mulia dan membersihkan jiwa. Ini kan banyak tasawuf-tasawuf yang fokusnya pada akhlak saja, membersihkan hati, tazkiyatun nafas. Tujuannya akhlak mulia. Bagaimana batin kita ini coraknya mulia, dengan akhlak yang mulia. Biasanya metodenya tasawuf akhlaki ini dengan nasihat-nasihat, meminta kita untuk muhasabah, meminta kita menghindari hal-hal tercela, melakukan hal-hal yang utama. Ini tasawuf akhlaki. Karakternya etis, moralistik. Sumbernya tentu saja Al-Quran, hadis, juga akhlak. Tokoh-tokohnya Imam Ghazali, Imam Haris Al-Muhasibi, termasuk Buya Hamka. Lebih banyak fokus ke tasawuf akhlaki. Bagaimana tasawuf sebagai jalan untuk membentuk moralitas yang baik, yang terpuji dan membersihkan jiwa.
Ini biar tidak salah paham, biar teman-teman ngerti bedanya. Kemudian nanti ada tasawuf amali. Tasawuf amali itu fokusnya pada praktek spiritual, suluk, zikir, dan amalan-amalan yang lain. Fokusnya amalan, wirid, dan lain sebagainya. Tujuannya kedekatan dengan Allah. Rasa menikmati kedekatan dengan Allah, zauk. Nah, ini tujuannya ke sana. Biasanya kalau tadi yang akhlaki kan dengan nasihat, dengan muhasabah. Kalau yang amali ini biasanya dengan melakukan amal ini, amal itu, di bawah petunjuk seorang mursyid. Kalau yang akhlaki tadi sifatnya etik, moralistik. Kalau yang amali sifatnya ritualistik, praktis. Teman-teman bacalah zikir ini, wirid ini, hizib ini, amalan itu. Itu jenis tasawuf amali namanya. Biasanya adanya di torekot-torekot. Sifatnya praktis, ritual. Jadi ya jangan heran kalau teman-teman nanti masuk torekot terus diijazai ini, diijazai itu. Ijazah amalan ya, bukan ijazah yang diragukan apa asli atau bukan itu. Bukan, jadi ijazahnya biasanya amalan. Kamu saya izinkan mengamalkan ini. Kamu harus melakukan ini, melakukan itu. Nah, itu kalau dalam tasawuf ada sesuai torekotnya masing-masing. Isinya praktek-praktek, ritual-ritual. Tokohnya banyak, ada Imam Junaid, Syekh Abdul Qadir Jailani, Torekot Qadiriyah, Syekh Bahauddin Naqsabandi, Torekot Naqsabandiyah, Syekh Abu Hazan Az-Zazili, Zaziliyah, dan lain sebagainya. Ini termasuk tasawuf amali. Nanti ada tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi beda lagi. Kalau tasawuf falsafi ini biasanya fokusnya pada filsafat spiritual, pemikiran-pemikiran yang jenisnya metafisik, yang tujuannya menyingkap hakikat realitas tertinggi. Ini beda dengan dua sebelumnya. Kalau tasawuf falsafi ini metodenya banyak tafakur. Kita diminta merenung, berpikir secara intuitif, kadang-kadang simbolik karena memang berhubungan dengan penghayatan spiritual. Jadi kalau ini sifatnya reflektif, intelektual, kontemplatif. Jadi ketika filsafat masuk dalam pengalaman keagamaan kita, jadi kita merenungi pengalaman keagamaan, merenungi kedekatan kita dengan Allah, memahami hakikatnya, ini tasawuf falsafi. Kalau teman-teman kenal konsep seperti minggu-minggu kemarin ini, ada wahdatul wujud, sampai ada hulul, ada ittihad, ada konsep-konsep ini biasanya muncul dari tasawuf falsafi. Nah, sifatnya bahasanya simbolik. Jadi karena simbolik kadang-kadang banyak orang salah paham atau sulit dipahami. Filosofis mistik. Tokoh utamanya yang kita kenal Ibnu Arabi, Suhrawardi. Di Indonesia ada Hamzah Fansuri, di Jawa mungkin ada Syekh Siti Jenar dan lain sebagainya. Ini jenis-jenis tasawuf falsafi. Untuk kategori ketiga ini memang perlu kapasitas intelektual tertentu. Kadang yang tidak sembarangan orang bisa memahaminya. Karena bahasa-bahasanya dalam, simbolik sifatnya, pakai simbol-simbol. Sering mengundang salah paham bagi yang tidak mendalaminya.
Kita kenal Ibnu Arabi misalnya, Surawardi, termasuk Jalaluddin Rumi, itu banyak punya konsep-konsep sufistiknya sendiri. Jadi ini ada 3 mode tasawuf itu. Nanti kita lihat ya 3 mode ini dalam sejarahnya tasawuf ada di mana. Ada akhlaki, ada amali, ada falsafi. Sekarang kita ngerti beda-bedanya biar tidak kecampur-campur. Ada orang yang anti tasawuf sama sekali semuanya. Padahal mungkin di antara jenis-jenis tasawuf mungkin ada yang mau tidak mau ketika kita menetapi syariat harus menjalankannya. Misalnya yang akhlaki. Jadi mungkin banyak yang tidak setuju di bagian yang falsafi. Karena memang perlu level tertentu, perlu tingkat pemahaman tertentu. Pak, apa bisa Pak semuanya? Yo akhlaki, yo amali, yo falsafi. Ya bisa saja, kenapa tidak? Kalau kalian mampu, punya kapasitas. Kalau kemarin kita bahas mursyid-mursyidan, ini mursyidnya, ini muridnya, itu biasanya ada di amali yang kedua. Tapi kalau fokus pada kebersihan jiwa, jangan sombong, jangan merasa besar, jangan merasa hebat, itu biasanya ada di akhlaki. Tapi kalau membahas kesatuan hamba dengan Tuhannya, wujud yang wajibul wujud dengan wujud sementara, bahwa di balik makhluk ada hadirnya Tuhan seperti konsep-konsep kemarin, itu jenis tasawuf yang falsafi. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ini rangkuman dari tema tasawuf kita bulan-bulan ini biar teman-teman bisa memetakan posisinya. Kita mulai ke Buya Hamka. Yang pertama saya ambil dari buku Tasawuf, Perkembangan dan Pemurniannya. Jadi menurut Buya Hamka, beliau ini berarti seperti saya sebut tadi ya, lebih banyak ada di tasawuf akhlaki. Jadi beliau menyebut tasawuf itu sejenis hidup kerohanian. Hidup kerohanian itu hidup yang fokus pada olah rohani, olah batin. Kalimatnya beliau begini. Ini beliau menggambarkan situasi kita hari ini. Yang kadang-kadang melupakan sisi batinnya hidup. Beliau pakai kalimat begini. Hidup kerohanian, hidup kebatinan atau tasawuf sudahlah lama umurnya dan telah ada pada setiap bangsa. Kadang-kadang tasawuf menjadi tempat pulang dari orang yang telah payah berjalan. Tasawuf menjadi tempat lari dari orang yang telah terdesak. Tetapi pun tasawuf telah menjadi penguat bagi pribadi orang-orang yang lemah. Dan tasawuf pun menjadi tempat berpijak yang teguh bagi orang yang telah kehilangan tempat tegak. Jadi di paragraf pertama ini menegaskan bahwa hidup sufistik itu menopang kehidupan duniawi yang banyak masalah. Jadi yang kita sudah lelah berjalan, kita sudah terdesak, kita susah mencari pijakan lagi ini. Kita masih bingung ini situasi kok sekarang jadi seperti ini. Kira-kira masa depan masih penuh harapan atau tidak. Di masa-masa serba gelisah itu tasawuf bisa jadi jalan keluar. Ini kita lihat ya kalimat selanjutnya. Seketika bangsa Indonesia terjajah 350 tahun, kebanyakan umat lari ke tasawuf. Di situasi kepepet itu biasanya tasawuf itu laku.
Kenapa begitu? Ya karena orang sulit cari jalan keluar. Katarsisnya dunia asketik. Ini persis seperti filosof yang terkenal sekali Arthur Schopenhauer. Bahwa di antara yang bisa jadi peringan beban hidup itu aspek asketis. Jadi seperti hidup sufistik ini. Orang-orang kalah itu biasanya senang dengan yang sufistik. Itu ada yang bilang begitu. Meskipun nanti ada banyak yang diluruskan oleh Hamka. Jika keduniaan telah diborong belaka oleh pihak musuh, maka umat mencari kebahagiaannya dalam perasaannya sendiri, dalam membina kebahagiaan jiwanya sendiri. Kita 350 tahun dijajah, itu kan sudah sulit mencari ruang untuk kita bisa bahagia menikmati hidup. Ada satu ruang tersisa, ruang jiwa kita, ruang spiritual. Ini satu dimensinya tasawuf, tapi ada lagi satu dimensi lagi, yaitu apa? Tetapi apabila pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Tengku Cik Ditiro, dan lain-lain hendak melawan kekuasaan penjajahan yang sangat besar dan kuat, maka dengan tasawuflah mereka memperkuat jiwanya. Salah satu ajaran tasawuf adalah al-mautu ayatul hubbi bisyodik. Kematian adalah tanda cinta yang sejati. Ketika punya rasa seperti ini, ketika berjuang tidak takut mati. Jadi ternyata ada sisi lain dari tasawuf. Selain dia bisa menaungi kita, jadi sandaran kita, jadi tempat kita berlari menuju saat mengalami kesulitan hidup, tasawuf juga bisa jadi kekuatan yang luar biasa untuk melawan penjajahan, untuk melawan kezaliman, untuk melawan kerusakan. Contohnya para pahlawan tadi. Dan mereka biasanya punya power yang sangat kuat. Kenapa? Keyakinannya sangat dalam, kemantapan hatinya tidak bisa digoyahkan. Mereka tidak lagi takut mati. Mereka tidak lagi takut susah, takut sengsara. Mereka siap menghadapi hal sepahit apapun asal ridhonya Allah tetap mereka dapatkan. Nah, ini para pahlawan yang dengan tasawuf bisa punya power yang luar biasa. Itu mungkin agak beda dengan kita ya. Kita itu masih sering ketakutan ini, ketakutan itu. Mau melawan kok nanti males susah ini, males susah itu. Wong kita listrik mati aja susah, takut kita. Wah, nanti kalau tidak ada listrik gimana Pak? Kalau tidak ada BBM gimana Pak? Kalau tidak ada kuota, tidak ada sinyal gimana Pak? Kita hal-hal seperti itu saja masih takut. Apalagi korban nyawa, apalagi mengorbankan sepenuh daya, tenaga, dan lain sebagainya. Tapi orang-orang ini yang dengan sandaran tasawufnya masing-masing bisa punya power yang luar biasa menghadapi tantangan menempuh perjuangan. Jadi ini di buku ini di pengantarnya sebenarnya, di pengantar tasawuf perkembangan dan pemurniannya, Buya Hamka menyebut ya tasawuf itu sandaran dan naungan ketika orang sedang mengalami kepahitan hidup, tapi sekaligus kekuatan yang luar biasa saat orang ingin berjuang. Kita lihat, kita lanjutkan ya pandangan selanjutnya. Kalau sekarang kembali ke masa kini, tadi kan masa perjuangan, sekarang ke masa sekarang, era kemajuan. Yang sering orang melupakan hidup kerohanian tadi. Hidup kita sudah sangat materialistik hari ini.
Kita mengukur kebahagiaan kita dari materi saja. Nah, disindir oleh Buya Hamka. Setelah manusia menurutkan jalan kecepatan pengaruh hidup benda itu, nih kalimatnya biasanya kalau di era-era ini menyebut materialisme itu hidup kebendaan. Timbullah pada mereka satu perasaan yang ganjil sekali. Jadi semua kebutuhan materi terpenuhi, tapi rasanya kok ada yang kurang ya. Laksana seorang yang keluar dari dalam rumahnya pagi-pagi, setelah beberapa langkah keluar pekarangan, terasa olehnya ada satu barang yang ketinggalan. Dikeruknya sakunya, dipegang-pegangnya, rasanya kok cukup, tidak ada yang lupa. Tetapi setelah sampai di tempat pekerjaannya, perasaan rasa kelupaan itu masih tetap ada. Kemudian setelah anak buahnya menyodorkan surat yang akan ditekennya, baru dia tahu memang ada rupanya yang ketinggalan itu, yaitu pulpennya. Ya, ini beliau menggambarkan kayak kita kan sering begitu ya, mau berangkat ke kampus, ada yang ketinggalan, enggak ada kok. Nah, begitu nyampe kampus, alah ternyata ada. Rasanya sudah tidak enak, ganjel. Ini mesti ada yang tidak beres, ada yang ketinggalan, rasanya kok tidak sreg. Tapi kita mikir-mikir tidak ketemu, ya sudah kita jalan saja. Begitu nyampe tujuan baru sadar, memang ketinggalan. Kita sering begitu. Nah, manusia modern dalam gambarannya Hamka itu sering seperti ini. Saking pinginnya maju sampai lupa dimensi kerohanian hidupnya ditinggalkan. Dianggapnya hidup itu, maju itu ya materi saja. Yang penting rasional, yang penting faktual. Sebenarnya sudah terasa sejak awal ini ada yang tidak beres. Masuk hidup hanya begini saja, tapi dicueki saja. Sampai kemudian maju beneran, kemudian peradaban luar biasa, tapi kok melihat manusia masih banyak yang rusak. Masih banyak yang kacau. Terus dia sadar, ya mungkin selama ini kita meninggalkan satu aspek yang penting, yaitu dunia batin kita, dunia rohani kita. Tidak semuanya bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan. Tidak semua bisa diselesaikan oleh materi. Kalau sekedar materi jadi puncaknya, harusnya orang-orang kaya itu bahagia semua. Tapi ternyata banyak itu orang yang uangnya banyak, tapi hidupnya gelisah. Mungkin tidak ada masalah apa-apa, ya tidak korupsi juga, ya tidak curang juga, tapi ada rasanya yang kurang, yang ketinggalan. Nah, itu yang oleh bahasanya Buya Hamka, hidup kerohanian. Jangan-jangan kita selama ini mengabaikan dimensi spiritual hidup kita. Ya, saya tidak tahu teman-teman ada di titik mana. Kalau teman-teman mungkin kebalikannya. Spiritualitasnya jalan Pak, saya tiap hari ngaji wiridan. Nah, malah kebendaannya yang belum Pak. Kalau urusan duit saya tolah-toleh itu Pak saya. Nah, jadi saya tidak perlu nyari-nyari yang kurang apa ya, kurang materi. Baik, nah, kita ada di situasi sebaliknya. Tapi diingat-ingat ya, semua kan orang ingin maju, semua orang ingin kaya. Bukan tidak boleh ya, wajar saja dan manusiawi saja kalian menuju ke sana. Tapi jangan lupa kita itu makhluk multidimensi. Jadi hidup kita itu tidak hanya jasmania saja, tapi ada rohani. Ada sisi batin, sisi spiritual. Ya semuanya harus dipenuhi. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Maka kata beliau selanjutnya, demikianlah dunia sekarang ini. Di mana-mana timbul perasaan tidak puas dengan
kemajuan hidup kebendaan ini. Kapal terbang, radar, piring terbang, bom hidrogen, dan lain sebagainya. Mungkin kalau nulisnya hari ini mungkin termasuk HP, AI, dan lain sebagainya ya. Yang lebih dahsyat, radio, televisi, dan beratus macam alat pendapatan baru untuk kemewahan dan kesenangan hidup, semuanya sudah dapat dikuasai, tetapi diri terasa masih berkurang. Hidup menurutkan perintah kebendaan belaka. Sendirinya telah menimbulkan jemu. Materi saja yang dipikir itu membosankan. Jadi barang enak yang sifatnya material itu tidak akan tahan lama. Kalian ngopi misalnya ya. Saya kasih contoh. Contohnya, tidak apa-apa ya. Kalian ngopi, tegukan pertama kalian masih bisa nikmat. Diulang 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Jauh sudah rasanya. Itu kebendaan, kematerian. Hal apapun yang kalian dasarkan hanya pada kebendaan akan jatuh pada akhirnya ke kebosanan. Ya kan? Apa wis kalian senang-senangmu hari ini menikmati apa di kota, jalan-jalan di mall itu, tiap hari jalan-jalan di mall ya mesti bosan. Sekarang malah rekreasinya ke sawah. Saya kemarin pulang ke Mojokerto itu ada begitu. Jadi ya sekarang anak sekolah-sekolah unggulan itu rekreasinya ke sawah. Lihat, simbasanya tiap hari rekreasi berarti. Lihat, nyari ikan di sungai, itu kan rekreasi ke sana. Mungkin merasa bahwa ada yang terlewatkan. Itu kalau fokusnya pada kebendaan saja. Jadi menjemukan. Kalau kita hanya ke situ. Siang hari kerja keras, mencari keuntungan dan kekayaan dengan semboyan time is money. Tempo adalah uang. Tempo waktu ya maksudnya. Ya, terjemahan bahasa Indonesianya ya tempo. Tempo kan waktu. Tetapi ternyata bahwa manusia sesamanya telah memperebutkan tempo untuk sebanyak-banyaknya uang bagi diri sendiri. Orang menganggap bahwa sayang sekali kalau ada waktu lewat kita tidak dapat uang, kan begitu. Biarpun merugikan orang lain. Siapa yang tidak sigap mengejar tempo, tersingkirlah dia ke tepi dan habislah umurnya untuk itu. Jadi karena pertimbangan kita hanya pertimbangan kebendaan. Bahkan nanti kata beliau, semata-mata hidup kebendaan ternyata hanya menimbulkan rasa kebencian dan kedengkian sesama manusia. Baik di antara orang seorang dengan seorang lain. Apalagi di antara bangsa yang lebih banyak mendapat benda dengan bangsa yang mendapat sedikit. Kalau parameternya materi, kebendaan, dan kepemilikan, maka kita akan lebih mudah bermusuhan. Kenapa begitu? Karena lebih mudah kita merasa iri, merasa dengki. Kok enak dia kaya raya, sementara tidak kerja apa-apa. Saya yang kerja mati-matian, gini nyari uang begitu susahnya. Lebih mudah iri. Jadi kalau melihat yang lain materinya lebih mewah, kita kurang mewah, kita iri. Mereka punya apa-apa, kita tidak punya apa-apa, kita iri. Peradaban kalau dasarnya hanya kebendaan, maka siap-siaplah kebencian dan kedengkian akan merajalela. Maka menarik kalau teman-teman mau coba diteliti, standar bahagianya orang-orang sekarang itu apa? Kalau sebagian besar standar bahagianya adalah ukuran materi, mungkin kekayaan, mungkin jabatan, mungkin
status di masyarakat dan lain sebagainya yang sifatnya material, ya siap-siaplah di masyarakat itu akan mudah sekali muncul kebencian dan kedengkian. Baik, ini sudah mulai dapat gambaran kita seperti apa nanti pentingnya tasawuf. Kita lihat ya. Terus beliau melanjutkan, menengok sejarah. Kali ini dari buku Tasawuf Modern. Di zaman dinasti Abbasiyah dulu, ada orang atau golongan yang memisahkan diri. Jadi ini semacam sejarah lahirnya kelompok para sufi. Mereka merasa jemu melihat kekayaan yang bertimbun masuk ke dunia Islam, kehidupan yang sangat megah dan kemajuan yang menyebabkan kebingungan dan lalai. Ditambah lagi perbantahan ahli-ahli pikir dalam majelis istana yang kadang-kadang dapat menimbulkan sengketa dan pertengkaran lalu menyebabkan lalai mengerjakan ibadah. Jadi dinastinya sukses, negara kaya raya, orang-orang jadi lalai menikmati kemajuan, ditambah lagi orang-orang minternya kerjaannya gegeran terus, debat terus, bantah-bantahan terus. Hidup jadi terus tidak nyaman. Akhirnya sekelompok ini minggir, menyisihkan diri. Ini nanti awal mula lahirnya kelompok yang disebut ahli zuhud. Mereka yang menyisihkan diri ini sebenarnya awalnya punya niat yang sangat baik. Tapi lama-lama dalam sejarahnya ada beberapa yang jalurnya agak melenceng. Mereka berjuang melawan tuntutan dunia dan tuntutan setan. Mereka berjuang melawan godaan dunia, godaan setan. Namun terkadang mereka memilih jalan yang berbeda dari apa yang diajarkan agama. Ada yang berlebihan. Kata Buya Hamka, ada kalanya mereka melarang diri melakukan hal-hal yang dibolehkan oleh Allah. Terlalu menyiksa dirinya. Bahkan ada di antara mereka yang menolak mencari makan, tidak mau kerja, wiritan saja, zikir saja. Urusan dunia nunggu dikasih orang. Memandang rendah uang tapi butuh. Membenci kekuasaan tapi nanti ya mendekat-dekat karena dia ada perlunya. Ada yang begitu. Jadi situasi semacam ini kadang-kadang kata Hamka pada akhirnya apa? Membuat umat terus terpecah-pecah. Beliau kalimat terakhir itu menarik. Karena umat Islam sudah terpecah belah, kemudian orang-orang berkualitas minggir karena semua jadi zuhud, sehingga tidak ada lagi senjata yang tajam untuk mengusir tentara Mongol ketika menyerbu wilayah Islam. Jadi semuanya nyufi, menjauh dari keramaian. Yang ada di tengah masyarakat orang-orang hedon yang menikmati kekayaan, tidak mau kehilangan kenikmatannya, dan orang-orang pinter yang pekerjaannya debat saja. Akhirnya lemah negara. Begitu diserang, tidak ada lagi senjata tajam. Nah ini gambarannya saat itu, karena pada akhirnya terus dinasti Abbasiyah kan jatuh, diserang oleh Mongol. Padahal orang pinternya banyak. Tapi ya orang-orang pinter ini banyak yang, kalau istilahnya Hamka tadi ya, hidupnya di majelis perbantahan, gegeran terus. Oke, baik. Kita lanjutkan ya situasinya. Terus beliau menjelaskan begini, tasawuf dapat menjadi alat untuk menghadapi hidup dan dapat pula membawa mati. Membuat hidup, membawa mati itu membuat hidup tidak bergairah. Kalau salah strategi, salah memahami,
juga bisa menjadi sangat bersemangat menghadapi hidup. Dengan tasawuf, orang-orang besar Islam di Indonesia seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Tengku Tijtiro menentang penjajahan. Dengan tasawuf, Amir Abdul Qadir Al-Jazairi yang kita bahas 2 minggu yang lalu melawan Perancis. Makanya teman-teman saya kenalkan dulu dengan tokoh ini, biar kenal. Bahkan negara Libya yang baru berdiri itu asal mulanya adalah terdiri dari zawiyah-zawiyah, tempat orang suluk. Dan nenek Raja Idris Al-Sanusi yang sekarang dilantik menjadi raja adalah pendiri dari Torekot Sanusiyah yang sangat terkenal di seluruh Afrika. Demikian juga Ignatius de Loyola adalah pembangun dari semacam torekot kaum Katolik yang bernama Yesuit. Kaum torekot yang didirikan oleh de Loyola inilah salah satu tenaga penting yang telah dapat mempertahankan faham Katolik dari keruntuhan seketika terjadi perlawanan hebat dari kaum Protestan. Jadi tasawuf bisa jadi energi yang luar biasa. Tetapi bukan pula sedikit kaum tasawuf di timur kita ini yang telah menyekat jalan kemajuan berpikir. Karena kemajuan perasaan tidak lagi seimbang dengan ilmu pengetahuan dan kecerdasan berpikir. Jadi ada juga yang tasawuf itu membuat orang malah lari dari dunia, tidak siap menghadapi tantangan dunia, yang lain maju kita malah mundur. Jadi tasawuf bisa jadi jalan hidup, bisa jadi jalan kematian. Kalau kita menggunakannya secara tidak tepat. Dari situ terus di buku tasawuf modern Buya Hamka menyebut umat Islam itu secara umum kemudian ada 3 kelompok. Kenapa kemudian jadi lemah? Saya tidak tahu sekarang ada berapa kelompok. Mungkin tambah banyak ya, karena kadang-kadang kita itu setiap kali ada masalah terus pecah. Ada faksi baru. Dulu mungkin yang milih nomor 1, nomor 2, nomor 3 kita pecah 3. Sekarang nambah pecah lagi. Yang pro ijazah, anti ijazah kita pecah. Ada apa saja kita pecah. Agak sulit. Kita mungkin sulit ya belajar berbeda, tapi tidak harus pecah, tidak harus bermusuhan. Tetap bersaudara itu rasanya kok berat. Saya baca di medsos-medsos itu militannya luar biasa. Nah kata Buya Hamka begini, umat Islam itu ini masih di konteksnya Abbasiyah tadi ya, sehingga mereka lemah terus gampang dikalahkan. Ada yang menjadi budak harta benda, merendahkan nilai keyakinan agamanya demi kepentingan harta benda. Fokusnya hanya pada harta saja, kemakmuran dirinya. Agama tidak terlalu penting. Kalau agama bisa membuat makmur, ayo. Kalau enggak. Ini kubu pertama. Nyari aman, nyari nyaman. Yang penting dia sejahtera. Fokusnya itu saja. Ada agama atau enggak ada agama, enggak masalah. Ada kelompok kedua. Ini orang-orang pinter tadi. Yang bertengkar karena persoalan yang masih jadi perdebatan. Persoalan ikhtilaf. Ini istilahnya beliau, orang-orang yang sudah menjadi budak fikih. Tiap hari yang dihebohkan fikih saja. Padahal kalau ditanya, ikhtilaf itu niscaya ndak iya sih. Manusia itu ya bisa berbeda pendapat. Tapi ketika ada beda pendapat, ndak kuat. Akhirnya gegeran terus. Menurut saya kok haram. Kalau saya halal. Terus debat. Itu di situ. Ini istilahnya Buya Hamka, budak fikih.
Bukan masalah orang mengikuti pandangan siapa, kelompok yang mana. Masalahnya ada di perdebatan yang tidak sehatnya. Jadi perdebatan yang nambah jarak di antara kita. Sehingga umat Islam jadi lemah. Kalau yang kelompok sana dapat kesulitan, kita senang. Rasakno. Makanya ikut kelompok kita dong. Kalau di sana ada yang meninggal, itu azab dari Allah. Kita mikirnya gitu terus. Jarak di antara kita tambah lama tambah jauh. Ini diprihatinkan oleh Buya Hamka. Yang ketiga, ini para sufi tadi. Orang yang hidup dalam isolasi total. Mengenakan pakaian sufi dan tidak peduli pada apapun. Karena mereka menganggap keheningan tasawuf itulah kelezatan. Jadi orang mungkin secara pribadi orang ini tinggi spiritualitasnya. Tapi dia abai dengan kondisi masyarakatnya. Padahal mungkin orang ini powerful. Daya motivasinya, daya dorong, daya transformasi sosialnya luar biasa. Tapi dia malah milih menjauh. Akhirnya umat jadi lemah. Karena isinya hanya 3 kelompok. Orang yang hanya mikir harta, nyari kesenangan kemakmurannya sendiri. Orang yang konflik terus. Jadi sibuk mencari bahwa aku yang paling benar dan yang lain salah semua. Kategori kedua. Dan yang ketiga orang-orang yang lari dari dunia. Nah, ini kondisi umat Islam saat itu ya menurut Buya Hamka. Kalau sekarang kan sudah tidak begitu lagi. Tidak begitu beda maksudnya. Ini bahan muhasabah kita. Semoga paling tidak teman-teman, semoga tidak part of the problem. Kita tahu ada problem ini hari ini, paling tidak teman-teman yang sadar semoga tidak jadi bagian dari masalah. Kalau bisa kita jadi problem solver yang mencari solusi dari masalah. Jangan sampai kita adalah masalah itu sendiri. Apalagi kalau kita jadi troublemaker. Kita yang bikin masalah. Ternyata masalahnya kita yang bikin, kita yang memulai. Semoga tidak begitu ya. Semoga kita jadi problem solver. Yuk, masih ada waktu. Nah, ini tahapan. Ini nanti bisa dibaca tasawuf, perkembangan dan pemurniannya. Nih satu buku tak rangkum jadi satu tabel. Jadi tasawuf itu dalam sejarahnya ada 4 fase. Yang pertama fase zuhud. Yang kedua fase tasawuf ilmiah. Yang ketiga tasawuf falsafi. Yang keempat fase torekot. Era zuhud itu sekitar abad pertama sampai kedua Hijriah. Jadi sekitar abad ke-7-8 Masehi. Ini sifatnya masih individual sendiri-sendiri. Asketisme pribadi. Jadi masing-masing orang yang kita sebut ahli zuhud itu berjuang sendiri-sendiri. Menjauh dari keramaian, melakukan zuhud, warok, tobat, sabar, menghadapi situasi. Kalau teman-teman mendengarkan, kita dulu pernah ngaji tokoh-tokoh ini ya. Imam Hasan al-Basri, Robi'ah al-Adawiyah, Syekh Ibrahim bin Adham, termasuk Syekh Fudhail bin Iyad. Ini tokoh-tokoh sufi era zuhud. Jadi cerita-cerita mereka ya cerita-cerita aktivitas mereka ketika menjalankan hidup asketis. Jadi ini fase awal. Ya termasuk antara lain didorong tadi ya. Kehidupan duniawi yang berlebihan yang membuat mereka muak.
Ada banyak kisah-kisah para sufi ini menjauh dari kemunafikan hidup, materialisme, dan lain sebagainya. Kemudian nanti abad ketiga sampai keempat mulai muncul, mungkin kita bisa sebut ya, ilmu tasawuf. Di era ini muncul konsep-konsep sistematis tentang tasawuf. Apa itu sufi? Mulai ditulis ajaran-ajaran tasawuf ini. Mulai muncul kitab-kitab tasawuf generasi awal. Di era ini kita kenal Syekh Junaid, Imam Haris Al-Muhasibi, Abu Yazid Bustami, dan lain sebagainya. Di sini mulai dikenal konsep makomat, ahwal, cara kita mendaki untuk sampai pada Tuhan. Bagaimana fana dan bako itu, ini fase kedua ini. Abad ketiga, keempat, Hijriyah, 9-10 Masehi. Setelah itu muncul tasawuf falsafi, abad kelima, 6 Hijriyah. Ini era ketika filsafat masuk dengan konsep-konsep metafisiknya. Kita kenal konsep insan kamil, wahdatul wujud, Nur Muhammad. Ini di fase ini. Tokoh-tokohnya Ibnu Arabi, Surawardi, dan lain-lain. Belakangan nanti abad ke-13, mungkin sampai sekarang ya, budaya sufistik itu berubah jadi budaya torekot. Mulai terorganisir dalam satu lembaga namanya torekot. Ada sanatnya, ada mursyidnya, ada amalan-amalan pokok bakunya di masing-masing torekot. Baiat, zikir, tuntunan rohani, dan lain sebagainya. Kalau ini sudah mulai jadi lembaga sendiri. Ya tokoh-tokohnya kita kenal, tadi sedikit saya singgung, ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Thariqat Qadiriyah, Imam Abu Hasan Az-Zazili, Thariqat Zaziliyah, Syekh Bahauddin Naksabandiyah, dan lain sebagainya. Ini fase terakhir. Jadi fase abad 13 sampai sekarang. Kalau Hijriyah ya 7 Hijriyah. Abad ke-7 Hijriah berarti tahun 700-an sampai sekarang. Jadi ini kalau teman-teman ingin paham rutenya. Tadi kan ada tasawuf yang akhlaki, amali, falsafi. Tapi dari sisi kronologi yang pertama kali muncul itu kelompok kaum zuhud. Ini lebih banyak fokus mungkin pada akhlaki. Terus muncul tasawuf yang lebih tertata secara ilmu. Kemudian muncul yang falsafi dan pada akhirnya mengkristal jadi thariqat. Kalau dilanjutkan lagi nanti beberapa thariqat mulai ada yang disebut berlebihan, melenceng dan lain sebagainya. Terus muncullah gagasan yang kita bahas bulan ini, yaitu neo-sufisme, pembaruan dalam tasawuf. Baik. Saya tambah beberapa ya, nanti setelah itu kita tanya jawab. Ini baru definisi. Sudah dapat sak jam baru ngomong definisi. Tidak apa-apa. Nah, apa sih tasawuf menurut beliau Buya Hamka? Kalau tadi dari tasawuf perkembangan dan pemurniannya tabel. Tadi kalau ini dari buku tasawuf dari abad ke abad. Itu saya warnai beda kalau di slide-nya biar memudahkan teman-teman memahami ya. Menurut beliau, tasawuf ialah membersihkan hati daripada apa yang mengganggu perasaan kebanyakan makhluk. Ini kalau pakai definisi lebih pasnya tazkiyatun nafas. Jadi membersihkan hati dari yang mengotori batin. Kemudian berjuang menanggalkan pengaruh budi yang asal atau insting kita, memadamkan sifat-sifat kelemahan kita sebagai manusia, menjauhi segala seruan hawa nafsu.
Jadi kita itu punya fitrah-fitrah kecenderungan yang berhubungan dengan nafsu. Makanya dalam Al-Quran kan banyak kita sindir. Manusia itu zoluman jahula, manusia itu ngeyel, manusia itu ini kecenderungan-kecenderungan negatif. Tasawuf membersihkan itu. Kalau sudah bersih, mendaki sifat-sifat suci kerohanian, bergantung pada ilmu-ilmu hakikat, memakai barang yang lebih penting dan lebih kekal. Maksudnya memakai barang yang lebih penting dan lebih kekal itu tidak tergoda oleh hal-hal yang fana dan sementara. Setelah bersih, diisi dengan hal-hal yang positif, kerohanian, yang hakiki, meninggalkan yang sementara. Menarik, beliau juga menyebut menaburkan nasihat pada sesama umat. Jadi sufi itu ya jangan egois, jangan berkualitas sendiri, tapi juga menebarkan kualitas pada sesama. Memegang teguh janji dengan Allah dalam hakikat dan mengikuti Rasulullah dalam syariat. Ini sama seperti tokoh-tokoh sebelumnya ya. Ya hakikat, ya syariat. Inilah definisinya tasawuf. Nanti beliau merangkum definisi itu, ini dari buku Renungan Tasawuf, dengan kategori takholli, tahalli, dan tajalli. Jadi tasawuf itu sebenarnya proses transformasi diri di 3 rute ini. Beliau menarik pakai kalimatnya. Apa yang dikatakan tasawuf? Pertama takholli. Ini bahasa Arab. Beliau yang nulis ya, ini bahasa Arab itu dari beliau. Karena tahu audiennya mungkin seperti teman-teman ini tidak ngerti bahasa Arab. Ini bahasa Arab. Takholli. Kho ada titik di muka. Kho itu kan ada titik di atasnya. Kalau kho itu titiknya dihilangkan, bacaannya tahalli. Kalau titik sudah hilang, lama-lama titik itu tumbuh lagi, tapi di bawah. Yaitu tajalli. Jadi ini hubungannya dengan titik ya. Takholli itu kho, titiknya di atas. Nanti kita bersihkan itu. Kalau sudah kita bersihkan, ya titiknya hilang. Tahalli. Ketika titik itu hilang, itu kita sedang mengisi diri kita dengan hal-hal yang positif. Setelah itu lama-lama kalau kita isi terus dengan yang baik, yang positif akan tajalli. Apa arti takholli? Bebaskan dirimu, bersihkan dirimu dari sifat-sifat yang tercela. Nah, jadi takholli itu pembersihan. Kemudian tahalli. Tahalli itu menghapus titik, hilangkan jadi hapus titik itu. Jadi tahalli itu, kata beliau ya, engkau berhias, engkau jadi bagus, karena yang buruk sudah tidak ada lagi. Engkau berusaha siang malam mendidik dirimu untuk itu. Jadi setelah bersih, kita isi dengan amal baik, kita isi dengan hal-hal yang positif. Kalau sudah diisi, lama-lama titik itu muncul lagi, tapi di bawah. Itulah tajalli. Tajalli berarti kita bisa merasakan hadirnya Allah dalam hati. Kelihatan Allah dalam hati, bukan di mata, tapi terasa di hati bahwa Dia ada. Itulah tajalli. Jadi takholli, tahalli, dan tajalli. Baik, kita lanjutkan biar nanti tuntas. Kemudian beliau membedakan 4 hal ini. Ini saya sampaikan biar teman-teman ngerti definisi pasnya ya. Jadi rutenya tasawuf itu syariat, thariqat, hakikat, dan
ma'rifat. Ayo kita pahami pelan-pelan. Syariat itu, ini saya kutip langsung dari buku beliau ya. Syariat adalah undang-undang atau garis-garis yang telah ditentukan. Termasuk ke dalamnya hukum halal dan haram, yang tersuruh dan yang terlarang, yang sunat dan yang makruh. Termasuk di dalamnya segala amalan yang lain, sholat, puasa, zakat, haji, jihad di jalan Allah, menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Segala perbuatan yang dikerjakan oleh seorang Islam tidak boleh keluar dari satu garis hukum. Sekurang-kurangnya mubah, artinya boleh mengerjakan. Jadi ini aturan, ini rumus, ini undang-undang untuk kita sebagai seorang muslim, itu syariat namanya. Jadi dasarnya tasawuf itu diawali harus dari syariat. Maka kita harus tahu ilmunya, mana boleh, mana tidak boleh, mana halal, mana haram. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jauhi. Mana yang levelnya wajib, mana sunnah, mana mubah, mana makruh, mana haram. Sekurang-kurangnya kita melakukan yang mubah saja. Kalau yang makruh, kalau bisa ya kita hindari. Nah ini syariat namanya. Kalau sudah paham syariat, kita jalani. Ketika kita menjalankan syariat, itulah torekot. Jadi torekot itu syariat yang kita kerjakan dengan cara tertentu yang pas, yang sesuai. Sehingga tidak tersesat, tidak salah tujuan. Syariatnya benar, tapi cara menjalankannya keliru, bisa meleset. Sholat yang tujuannya tidak Allah, puasa yang pamrihnya hanya diet saja misalnya. Nah ini torekotnya salah. Jadi haji hanya untuk cari gelar hanya saja. Misalnya ini torekotnya salah berarti. Nah, syariat perlu torekot. Kalau torekotnya salah, syariatnya kehilangan makna. Ikhtiar menempuh jalan torekot itu kalau dalam tasawuf kan kita kenalnya suluk. Disinilah kita mulai memasuki ilmu batin. Disinilah diatur syarat-syarat perjalanannya. Nah ini nanti kita kenal. Ikhlas, muraqabah, merasa diawasi Allah, muhasabah, introspeksi terus, tajarrud, melepaskan diri dari dunia, hub, cinta pada Allah. Mari sholat yang khusyuk. Nah, khusyuk itu torekotnya. Mari puasa sambil mengendalikan diri, torekotnya. Jadi torekot itu jalan yang kita tempuh untuk mewujudkan syariat. Nah, awas keliru, orientasinya awas salah, awas sesat. Jangan salah niat, salah tujuan, harus ikhlas dan lain sebagainya. Ini torekot. Makanya kalau kita masuk torekot itu dikasih petunjuk oleh mursyidnya, ini dilakukan, ini jangan dilakukan. Caranya begini, niatnya begitu dan lain sebagainya. Itu torekot. Kalau torekotnya sudah benar, kita akan sampai pada hakikat. Hakikat itu kebenaran yang sejati, yang mutlak, akhir dari perjalanan torekot. Jadi apabila torekot telah dijalani dengan segenap kesungguhan, dengan setia memegangi segala syarat rukunnya, akhirnya tentu bertemulah hakikat. Cirinya apa bertemu hakikat itu? Ada unsur kasyaf. Kasyaf itu muncul kesadaran, terbuka rahasia yang menyelubungi di antara kita dengan Dia, dengan Allah. Cirinya kasyaf itu atau rasa tadi, hijab antara kita dengan Allah terlepas. Jadi kita
merasa dekat dengan Allah, merasa Allah hadir dalam diri kita, merasa bahwa hidup ini sementara fana. Ini rasa yang muncul dalam diri kita, itulah kita sedang menemukan hakikat. Ya. Baik. Setelah muncul rasa hakikat, pada akhirnya kita akan mencapai namanya ma'rifat. Ma'rifat itu puncak pengalaman dari syariat, thariqat, dan hakikat. Ini disebut ma'rifat. Jadi kumpulan pengetahuan tentang syariat, thariqat, dan hakikat jadi satu, itulah ma'rifat. Jadi di situ tergabung ilmu, perasaan, pengalaman, amal, semuanya masuk. Kalimatnya Buya Hamka, ma'rifat itu kumpulan dari mantik, estetik, dan cinta. Jadi kalau kita sudah bisa merangkum syariat, berjalan dengan benar dalam thariqat, dan merasakan hakikat, pada akhirnya rangkuman puncak dari semuanya, kita akan mencapai ma'rifat. Jadi kalau dibikin rute, perjalanan sufistik itu diawali dari menetapi syariat, kemudian menjalankan thariqat, kemudian merasakan hakikat, dan pada akhirnya mencapai ma'rifat. Nanti kita jelaskan satu-satu. Ambil nafas dulu. Jadi yang paling awal menetapi syariat. Menetapi syariat itu berarti kita harus tahu ilmunya dan kita yakini isinya. Itu menetapi syariat. Setelah itu menjalani thariqat. Menjalankan thariqat itu ya seperti tadi, jangan berhenti di sekedar tahu dan yakin, tapi kita jalankan isinya syariat dengan benar, lahir dan batin, itu thariqat. Kalau kita jalankan dengan benar, tidak hanya lahirnya juga batinnya, ya ikhlasnya, ya khusyuknya, pada akhirnya kita akan merasakan hakikat. Disitulah beragama jadi nikmat. Ibadah itu rasanya luar biasa. Kenapa? Kita merasakan hakikat. Dan kalau sudah sampai di hakikat, puncak rasa, kita akan sampai pada namanya ma'rifat. Di situ tergabung jadi satu antara syariat, thariqat, dan hakikat. Jadi ini ilustrasi dari Buya Hamka tentang perjalanan sufistik. Baik, saya lanjutkan ya. Saya jelaskan ringkas, semoga 10 menit selesai. Karena sudah janji tanya jawab. Kan seperti saya bilang, meskipun materinya panjang dan mulainya agak telat, tapi kan selesainya harus on time. Ya, kalau selesainya molor, kasihan nanti teman-teman ya. Nah, dari buku tasawuf modern itu, kalau saya simpulkan ya, ini rangkuman, saya highlight saja isi buku itu. Hidup sufistik yang tidak berlebihan, yang kemarin kita menyebut pakai istilah neo-sufisme, versi Buya Hamka itu seperti apa sih? Di catatan saya yang paling pokok ini. Yang pertama tentu saja diawali dari ilmu akal. Akal yang mau berpikir untuk memahami dan membedakan. Jadi akal kita itu harus tetap kita hidupkan. Karena dia yang bisa memahami. Dan juga membedakan, furqan. Ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah, itu akal. Akal yang bekerja, kemudian yang kedua nafsu yang terkendali.
Nafsu itu manusiawi, manusia punya nafsu sampai batas tertentu diperbolehkan menuruti dorongan nafsu, tapi harus tetap dikendalikan. Begitu menabrak aturan, apalagi yang syariat tadi, bisa menghancurkan orang yang melakukannya. Jadi nafsu yang terkendali. Yang ketiga, ikhlas sebagai motif dari tindakan. Jadi akal yang tajam, nafsu yang terkendali, ikhlas sebagai motif segala tindakan. Berarti tujuannya Allah saja, lillahi ta'ala. Terus yang keempat, qanaah sebagai gaya hidup. Gaya hidup qanaah itu nanti di buku tasawuf modern banyak dijelaskan. Sumbernya orang bahagia itu qanaah. Qanaah bukan berarti pasif diam saja, tidak ikhtiar. Qanaah itu ridho dengan apapun ketetapan Allah atas dirinya. Pak, saya sudah ikhtiar, oleh Allah ternyata ditakdir gagal. Saya terima, Pak, apapun yang ditakdirkan Allah. Ini jiwa yang menerima, yang qanaah. Merasa cukup dengan berapapun dan apapun yang diberikan oleh Allah. Jadi bukan berarti terus tidak ngapa-ngapain. Tetap ikhtiar. Tapi setelah diberi oleh Allah, berapapun yang diberi oleh Allah, saya terima dan insya Allah cukup. Itu jiwa yang qanaah. Kemudian jiwa yang stabil dan harmonis. Jiwa yang stabil dan harmonis itu batin kita yang masih tetap manusia biasa sebenarnya, ya bisa marah, ya bisa kecewa, ya bisa kadang-kadang tidak puas dan lain sebagainya, tapi kita bisa mengendalikannya. Marah sih, tapi kalau pas marah juga tidak kehilangan kendali diri. Kecewa sih, tapi tidak sampai putus asa. Ini berarti jiwamu sudah stabil. Senang sih, tapi tidak sampai lupa diri. Ini namanya stabil. Jadi sufi itu bukan berarti tidak manusiawi lagi. Tidak, wah sufi berarti tidak bisa marah ini. Sufi tidak bisa. Tidak bisa kecewa ini. Bisa saja, tapi dia bisa mengendalikannya. Kemarahan tidak membuat dia keluar jalur lupa diri dan lain sebagainya. Berarti jiwanya stabil, harmonis. Yang terakhir dasar hidup sufistik itu malu, amanah, dan sidik sebagai kendali sosial. Jadi seorang sufi tidak harus lari dari dunia, juga bisa hidup di tengah masyarakat, tapi bekalnya 3. Yang pertama malu. Orang yang masih punya malu itu masih selamat dia. Jadi masih punya malu itu kan masih remnya masih kuat. Pingin sih sekali-sekali bohong, tapi nanti kalau ketahuan, apalagi Allah selalu melihat, malu saya. Kalau dilihat siapa-siapa malu. Jadi malunya masih hidup, itu manusia masih bisa terkendali. Kemudian yang kedua amanah. Amanah berarti dia ketika mendapat tanggung jawab sosial apapun akan dijalankan. Dan sidik. Sidik itu jujur. Malu, amanah, dan sidik. Mungkin besok kalau kalian milih pemimpin di level apapun, cari yang masih punya malu, kemudian amanah, dan jujur. Cuma 3, tapi ya sulit. Tidak gampang hari ini ya. Baik, jadi ini ya kalau menurut Buya Hamka, kesimpulan saya dari buku Tasawuf Modern. Jadi seorang sufi akalnya harus tajam, nafsunya terkendali, motif semua tindakannya Allah saja, ikhlas, gaya hidupnya qanaah, jiwanya stabil, harmonis, dan punya malu, amanah, dan jujur di tengah masyarakat. Kemudian
Ini kalau dirangkum lagi, tadi saya bilang buku tasawuf modern itu tentang kebahagiaan. Nah, merancang kebahagiaan kalau menurut Buya Hamka di bukunya tadi secara umum itu ya. Syaratnya ada 4, yang dilakukan 4, kondisi mentalnya 3, spiritualitasnya 4, dan penghalangnya ada 3. Kalau kalian ingin bahagia dunia akhirat, pastikan yang pertama syaratnya terpenuhi. Apa syaratnya orang bahagia? Yang pertama ilmu. Tidak mungkin kalian bahagia tanpa ilmu. Orang yang tanpa ilmu berarti dia tidak tahu. Kalau tidak tahu, apalagi tidak kenal, apalagi dirinya, ya sulit. Maka dasarnya ilmu. Yang kedua sehat. Ini menarik ya, sehat disisipkan. Sama seperti Ibnu Sina. Ya kalau kamu tidak sehat, sepinter apapun, sespiritual apapun kalian, greges tetap. Gemeteran. Tidak nikmat, tidak bisa kamu pura-pura bisa. Saya meskipun pusing menikmati ibadah, tidak bisa. Tetap kalau pusing, ya pusing saja. Muyer-muyer tidak bisa. Jadi sehatlah. Kebaikan jenis apapun tidak akan bisa hidup tanpa kalian sehat. Jadi niatkan menjaga kesehatan sebagai bagian dari ibadah utamamu. Kemudian kebutuhan tercukupi. Ini menarik. Berarti apa? Tidak boleh kita fokus spiritual saja melupakan tuntutan normal duniawi. Tidak mungkin kita bisa bahagia tanpa kebutuhan tercukupi. Meskipun jangan berlebihan juga. Meskipun jangan berhenti di kebutuhan. Jadi kita butuh uang ya, tapi uang bukan tujuan. Uang adalah bekal untuk banyak hal positif yang lain. Jangan berhenti di sana. Jadi kadang-kadang kita meleset seolah-olah uang adalah tujuan segalanya. Bahwa segalanya perlu uang mungkin iya, tapi tidak jadi tujuan dari segalanya uang itu. Maka kebutuhan tercukupi. Karena jangan sampai kalian nyufi, uzlah, zuhud, tapi kebutuhanmu disokong orang lain, disumbang orang lain, didukung orang lain. Kalau di satu hadis ini yang ditegur oleh Rasulullah. Karena ada cerita Rasulullah menegur seorang sahabat yang ibadah terus di masjid. Istrinya dan keluarganya tidak diurusi. Sampai satu ketika Rasulullah bertanya pada istrinya sahabat ini, lah kebutuhanmu sehari-hari yang memenuhi siapa? Jawab istrinya, kebutuhan sehari-hari yang memenuhi kakak saya, jadi saudaranya. Terus Rasulullah bilang, kakakmu lebih baik daripada suamimu. Jadi ini yang saya maksud ya. Kita punya amanah tadi loh, tanggung jawab. Penuhi itu. Dan yang keempat, teman yang baik. Ini hubungannya dengan circle. Kalau circlemu ngaco, sulit kalian jadi sufi. Iya kan? Kamu mau apa lah? Mau zikir sebentar terus temanmu cie-cie gitu kamu. Enggak jadi, kamu malu ya susah. Kalau temennya enggak suportif ya gagal kamu. Enggak jadi bahagia nanti. Jadi perhatikan, ilmu yang sesuai, sehat lahir batin, kebutuhan tercukupi, circle yang cocok, teman yang baik. Yang harus dilakukan apa? Ya karena tadi perlu ilmu maka berpikir, tafakur, muhasabah itu berpikir. Beramal, bekerja, kalau tidak ada amalnya, cuma teori saja, ceramah saja, ya buat apa? Kemudian berakhlak dan beradab, introspeksi diri. Jadi ya beramal itu termasuk wirid, zikir, dan lain sebagainya termasuk beramal. Ini yang dilakukan. Kalau kita tahu ilmunya aman ya. Karena tadi syaratnya ilmu, kita tahu
berpikir yang baik, yang benar, beramal yang baik, akhlak dan adab yang terpuji, introspeksi diri dan lain sebagainya. Mentalnya qanaah, jadi kesediaan untuk qanaah, kesungguhan untuk ikhtiar, dan kesadaran untuk tawakal. Diawali dari qanaah, kita terima apapun ketetapan Allah, dilanjutkan dengan ikhtiar, kita lakukan semaksimal kita mampu, dan diakhiri dengan tawakal. Kita pasrahkan hasilnya kepada Allah. Ini mentalnya. Setelah itu, sisi spiritual isinya apa? Iktikad, yakin, iman, dan din. Ini menarik ya, beliau mendefinisikan berbeda. Kalau iktikad itu komitmen di awal. Saya akan, saya siap, saya bersedia, itu iktikad. Komitmen. Jadi komitmen itu yang mengikat aturannya, janjinya, itu komitmen. Nah, setelah ada komitmen biasanya terus naik kelas jadi yakin, mantap bahwa yang saya komitmen ini mesti benar. Setelah itu baru iman. Kalau iman itu percaya plus pembuktian lewat kata-kata, lewat perbuatan. Jadi diawali komitmen, kemudian yakin, mantap, setelah itu dibuktikan lewat amal, lewat perbuatan baik kata-kata maupun tindakan fisik. Dan pada akhirnya istilah Buya Hamka din. Din itu penyerahan total. Kalau sudah dibuktikan, pasrahkan semua pada Allah. Ini spiritualnya. Penghalangnya 3 yang sering menghalangi. Yang pertama, pikiran yang salah mindset. Mungkin pikiran yang serba suudzon, pikiran yang serba negatif, pikiran yang pesimis, putus asa, dan lain sebagainya. Jadi pikiran yang salah bisa menghalangi. Salah teori, salah konsep, salah guru, salah ilmu itu bisa menghalangi. Kemudian kebencian. Kebencian akan mengotori hati kita. Selama masih ada kebencian, tentu saja fokus kita tidak pada Allah, tapi pada yang kita benci saja. Bahkan fokus ke yang negatif. Ini disebut khusus oleh Buya Hamka, karena mungkin kebencian ini agak bahaya untuk hidup kita. Dan yang ketiga, pesimis. Pesimis itu nama lain dari su'udzon billah, prasangka buruk pada Allah. Tidak mungkin Pak saya berhasil. Saya mesti hancur sajalah sudah kita. Nah ini pesimis namanya. Gelap-gelap situasi Pak, tidak bisa sudah terang. Ini pesimis namanya. Kalau masih ada Allah, kenapa kita sepesimis itu? Pesimis tentu saja membuat segala ikhtiar kita setengah-setengah. Wong kita tidak yakin. Jadi coba nanti bisa dibaca lagi pelan-pelan ya. Untuk bahagia duniawi ukhrawi, syaratnya apa, yang dilakukan apa saja, mental yang harus disiapkan bagaimana, spiritual yang harus tegak bagaimana, dan jangan sampai ada penghalang-penghalangnya. Oke, ini terakhir masih ada quote. Kata beliau, zuhud adalah yang sudi miskin, sudi kaya, sudi tidak beruang sepeser pun, sudi menjadi milioner, tetapi harta itu tidak menjadi sebab buat dia melupakan Tuhan. Jadi zuhud tidak berarti lari dari dunia, tidak punya apa-apa, tidak. Orang zuhud itu miskin siap, kaya siap. Tidak punya uang siap, jadi milioner apalagi siap. Tetapi harta itu tidak jadi sebab dia melupakan Tuhan, tidak membuat dia lalai. Jadi, ini jiwa yang zuhud namanya. Maka kalian tidak perlu, Pak kalau saya zuhud berarti keluar dari dunia, dari keramaian. Tidak juga. Lebih pada penataan jiwamu agar
pasrah pada Allah saja. Apapun yang ditetapkan oleh Allah pada kita, kita siap. Harta tidak membuat kita lupa. Miskin tidak masalah, kaya alhamdulillah. Jadi milioner alhamdulillah. Tidak punya uang sama sekali, pasrah saja pada Allah. Nah itu khasnya beliau ya. Jadi zuhud yang tidak lari dari dunia. Oke. Ada kalimat lagi ini beliau mengingatkan kita. 3 kali kita menyeberangi kehidupan. Apabila yang ketiga kalinya telah terseberangi dengan selamat, bahagialah kita. Pertama hari kelahiran, itu hari suci. Kedua hari perkawinan, hari bakti. Ketiga hari kematian, hari yang sejati. Nah, saya tidak tahu kalian sudah menyeberang berapa dari 3 ini. Yang jelas kita semua maksimal 2. Yang kan tidak mungkin yang sudah menyeberang yang ketiga ada di sini. Mengerikan kalau ada yang di sini ya. Cuma mungkin sebagian besar belum merasakan penyeberangan kedua, perkawinan. Kalau yang sudah nawa itu tidak nikah berarti penyeberanganmu cuma 2. Setelah lahir terus tinggal matinya. Maka nikahlah biar ada penyeberangan yang kedua. Kata Buya Hamka, hari bakti. Ini 3 ini maksudnya sumber kebahagiaan. Coba dilihat di titik-titik ini kebahagiaan itu. Kebahagiaan kita lahir ke dunia, kebahagiaan ketika kita menikah, dan kebahagiaan setelah kita mati. Baik, masih ada. Saya bacakan ringkas. Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanya orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah kedua. Baik, saya kira itu. Ini tidak perlu saya jelaskan, teman-teman sudah paham. Masih ada waktu 20-an menit. Ya nanti lebih-lebih sedikit tidak apa-apa ya. Kalau ada yang ingin tanya. Tapi tidak harus bertanya. Boleh juga yang ingin curhat apa, cerita apa, atau nambahi apa juga boleh. Mungkin Pak Buya Hamka hanya baca kitab-kitab tadi. Saya juga baca kitab ini Pak Iseno, itu luar biasa. Karena acara kita kan bukan cerdas cermat terus kalian ada tanya jawabnya, tidak harus begitu. Kalau ada yang ingin nambah materi atau bantah, jangan-jangan saya tadi ada yang kelewatan ngomongnya, keliru apanya, boleh. Dan tentang apa saja, tidak harus tentang materi malam hari ini karena kita sesi tanya jawabnya kan tidak sering. Monggo Mas Wahid. Ya, silakan langsung saja untuk yang putri 2, yang putra 2 dulu sementara. Silakan sebut nama, asal atau dari kampus mana. 1, yang belum pernah. Yang putri 1, 2 orang dulu. Yang putra, Mas, yang pakai kacamata sama Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Nesa Oktamirza, saya dari Padang. Yang ingin saya tanyakan itu ada 2. Yang pertama tentang standar kebendaan. Nah, itu kan kalau kita menstandarkan kebahagiaan kita dengan kebendaan itu kan berarti kan kita lebih materialistik gitu ya Ustadz. Nah, materi itu kan tidak hanya berupa uang, tapi kan bisa orang-orang terdekat kita. Nah, bagaimana caranya kita melepaskan
sifat kebandaan itu di hati kita. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, tadi menarik ketika Ustadz katakan syarat kebahagiaan di dunia itu ketika kita sehat secara fisik dan juga sehat secara batin. Nah, bagaimana caranya kita menyembuhkan atau menyehatkan hati yang lagi sakit? Mungkin itu, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rani, asal Solo, tapi hijrah ke Jogja gitu. Mungkin saya mau bertanya sih, mengenai tadi perjalanan tasawuf dari materi yang awal sampai sekarang. Nah, saya sebenarnya menemukan satu benang merah yang itu benar-benar tuh tadi itu kayak dari melaksanakan kayak syariat, tarekat dan apa dan sebagainya itu seperti yang benar-benar kayak itu tuh sebenarnya kayak ajaran kita yang Islam yang sejati gitu loh, kayak yang kita dibilang kayak itu kayak seperti yang mengimani kayak rukun iman, rukun Islam dan sebagainya gitu. Dan juga dalam perjalanan dalam tasawuf ini saya sebenarnya mau bertanya sih, kenapa yang dari awal yang benar-benar teorinya itu tadi lebih ke mengenai tentang kesederhanaan, tentang jalan yang lurus dan sebagainya gitu. Kenapa makin ke sini itu seakan-akan seperti kayak ilmu yang tasawufnya itu kabur, kayak seperti contoh seperti wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu kan ibarat katakan orang kayak mengingat kayak oh ini tentang Allah gitu loh. Tapi kayak kenapa sampai bisa ada orang yang salah memahami sehingga seperti dia itu seakan-akan jadi kayak bergabung, kayak dia merasa seperti yang menyatu dengan Allah gitu. Padahal kayak itu kayak terkesannya kok seperti dalam sesat atau cacat pikir gitu. Itu yang pertama. Sama yang kedua adalah apakah tasawuf ini bisa kita jalankan di saat posisi sekarang ini yang dimana kita terjebak oleh sistem yang ketika kita tuh mau mencoba kritis mengenai segala permasalahan negeri ini itu tuh nggak bisa, karena kayak contohnya tuh sistem kayak membuat kita mau nggak mau harus memikirkan diri sendiri, kayak segala mungkin kayak dibuat kita tuh lapar, dibuat kita hanya memikirkan perut sendiri dan sebagainya. Seperti itu dari saya. Oh ya, sama satu kali lagi sih Pak, maaf kebanyakan nanya. Ini ketika kita sedang berusaha untuk tadi menjalankan kayak sebenar-benarnya kayak agama kayak tadi tasawuf dan sebagainya. Tapi ketika kita dalam perjalanan itu kayak kesannya seperti cara membedakan antara kita tuh benar yang berada di on track yang lurus sama yang enggak. Soalnya kan zaman sekarang kan kayak benar-benar kabur gitu. Kita enggak tahu mana yang baiknya seperti apa, mana yang buruknya seperti apa, biar kita enggak jadi tersesat dalam mempelajari dan mau menjalankan hidup tasawuf. Gitu aja sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semuanya, perkenal Pak Faiz, nama saya Icat, asal Magelang. Ini Pak, saya ingin berkeluh kesah tapi saya rangkum menjadi pertanyaan Pak. Di Indonesia ini atau di dunia ini kan kayak semakin kacau, kayak bikin gelisah dan penuh kompromi atas ketidakpastian kan ya Pak, dan teman-teman semuanya. Dan pertanyaan saya tuh seperti kegelisahan saya juga sih. Gimana caranya kita tetap bisa menjaga integritas kita tanpa menjadi apatis gitu loh Pak. Dan di saat yang sama, kapan sih kita sebenarnya bisa harus benar-benar bersuara, benar-benar mengambil bagian di suatu kejadian, dan kapan justru kita harus baiknya menahan diri Pak. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Fakih dari Jepara.
Pertanyaan saya terkait tadi ada beberapa tahapan untuk tasawuf, yaitu tahalli, sama tajalli. Untuk tahalli yaitu kan membersihkan sifat-sifat yang tercela, entah itu dari jiwa ataupun dari badan, seperti itu. Kan dari setiap banyaknya cara untuk membersihkan hati, itu kan banyak sekali, entah itu dengan mendatangi masjid, entah itu dengan berzikir, entah itu dengan puasa dan lain sebagainya. Apa sih cara membersihkan dari sifat-sifat tercela ini yang paling efektif, sedangkan karakteristik setiap orang itu kan berbeda-beda. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Oke, baik. Ini ada 4 pertanyaan ya. Pastinya saya tidak mungkin menjawab detail satu-satu. Mungkin isyarat-isyarat saja. Bila perlu nanti teman-teman saya lihat masing-masing pertanyaan ini sebenarnya nanti bisa jadi tulisan. Di setiap pertanyaannya nanti boleh ya setelah ini mungkin yang bertanya menggali kemudian menuliskannya. Hasil pencariannya tentang apa yang dia tanyakan. Karena saya lihat pertanyaannya bagus-bagus. Bisa dibikin seminar nasional satu-satu. Yang pertama tadi Mbak Nisa, kalau saya tidak salah. Tentang standar kebendaan dan bagaimana sih melepaskan sifat-sifat kebendaan. Kemudian juga bertanya tentang bagaimana mengobati hati yang sakit. Karena untuk menempuh jalan spiritual di antara syaratnya ya sehat jasmani dan sehat rohani. Kalau untuk yang kedua ini nanti boleh biar enggak saya ngomong ngalur ngidul ya. Untuk pertanyaan kedua tentang mengobati hati yang sakit, dulu kita pernah 1 bulan membahas tentang sakit hati dan patah hati. Bisa dicek ya. Di situ saya menguraikan solusi-solusi perspektif sufisme, perspektif psikologi kalau saya tidak salah. Kemudian perspektif para filosof eksistensialis. Kemudian satunya lagi perspektif stoikisme itu yang saat itu baru laku-lakunya. Nah, coba cari ya solusi-solusi dari patah hati dari 4 jalan ini pernah kita bahas. Cari yang cocok, yang sesuai. Jadi pasti tidak semuanya relevan untuk hidup kita. Maka teman-teman boleh milih. Oh Pak, saya ternyata lebih cocok yang pakai stoik Pak. Kalau pakai yang sufistik agak terlalu dalam. Oh saya lebih cocok yang psikologi Pak daripada yang eksistensial. Monggo saja kalian cari. Wong yo obat itu ada di mana kan kita tidak tahu. Yang penting hatimu tidak sakit lagi. Sebenarnya ini bisa kasuistik, tergantung sakit hatinya karena apa. Tapi solusi di 1 bulan itu saya kira sudah banyak, tinggal kita pilih. Nah, menarik yang pertama ini tentang kebendaan. Yang kalau berlebihan jadi namanya kalau di filsafat itu materialisme. Pernah terpikir nanti kita 1 bulan akan membahas penuh ya tentang filosof-filosof yang membahas tentang kematerian. Termasuk Demokritos dan lain sebagainya. Ada banyak tokoh-tokoh filosof sampai yang kontemporer yang membahas tentang istilah materialisme ini. Tapi yang dikritik dalam tasawuf biasanya bukan kemudian orang itu tidak boleh bermateri. Karena ada banyak sisi hidup kita yang itu memerlukan materi. Ya termasuk kita perlu makan, perlu minum, perlu biaya untuk pakaian, untuk tempat tinggal dan lain sebagainya. Hanya saja materi ini tidak boleh jadi tujuan. Tidak boleh kemudian kita ketergantungan. Kita menganggap bahwa materi itulah satu-satunya sumber kebahagiaan kita. Jadi cara kita menyikapi, Pak,
kalau kita kaya sekaya-kayanya, tidak apa-apa kalau bisa sekaya-kayanya memang. Tapi jangan terikat dengan kekayaan itu. Jadi jangan dianggap bahwa hartamu, uangmu, kekayaanmu itu satu-satunya yang bisa membuatmu bahagia. Kalau seperti ini berarti sudah ketergantungan. Kamu jadikan kekayaan itu tujuan, jadi segalanya. Yang bermasalah di sini. Jadikan saja materi dan kekayaan itu, kalau istilahnya para sufi itu, dunia jadikan mazra'atul akhirah. Dunia ini jadikan tempat bertanam untuk akhirat. Jadikan dunia kendaraan. Jangan lari dari dunia, jangan tinggalkan dunia. Jadikan dunia ini dengan segala fasilitasnya, teknologinya, keilmuannya, dan lain sebagainya, jadi kendaraan untuk menuju akhirat. Yang dikritik oleh Buya Hamka dan juga para sufi adalah ketika kita terjebak di materi saja. Jadi ketika kita menjadikan materi satu-satunya tujuan hidup sebagai satu-satunya standar untuk kesuksesan dan kebahagiaan kita. Sebenarnya problemnya di situ. Maka tidak masalah kita masih punya, kalau istilahnya ya dalam tanda petik tadi istilah sifat kebendaan. Tidak masalah kita masih memikirkan dunia, tapi tidak sebagai tujuan finalnya. Karena dunia harus kita jadikan alat untuk mendekat pada Tuhan. Jadi cara menyikapinya begitu. Saya khawatirnya nanti teman-teman, pokoknya saya tidak mau materi semua. Nanti biasanya terus jadi beban. Seperti tadi sahabat tadi, malah jadi beban orang lain. Kita menunggu disantuni orang lain, disumbang orang lain untuk hidup kita. Wong ya kita masih manusia normal yang perlu makan, perlu minum, perlu ini itu, baju juga perlu beli dan lain sebagainya. Jadi itu ya yang pertama. Yang kedua Mbak Rani tadi ya dari Solo. Yang pertama, mengapa sih Pak makin ke sini kok konsep-konsep tasawuf tadi loh, makin ke sini kok makin ke sana. Kok makin banyak yang rasanya aneh-aneh. Ini menjawab ini boleh pakai teorinya Hegel tentang filsafat sejarah. Jadi ya memang sejarah itu pasti akan berkembang, pasti akan bergerak. Kita bayangkan aliran sejarah itu seperti aliran air di sungai. Mungkin ketika dia di hulu dia masih jernih, masih belum terkena macam-macam. Tapi nanti melewati daerah sini yang daerahnya banyak sampahnya, agak bau sampah. Nanti ketika dia melewati daerah yang mungkin banyak bunga-bunganya, dia wangi, bau wangi. Sejarah itu begitu. Kalau dalam istilahnya Hegel, pasti terjadi dialektika. Jadi pertukaran. Ini kalau pakai istilah materi, kalau di Tan Malaka dulu kita belajar ada istilah pertukaran materi, itu dialektika. Nah, orang misalnya tadi dalam konsep tasawuf semula tidak ada konsep-konsep wahdatul wujud dan lain sebagainya. Kenapa kok kemudian rumusan itu muncul? Ya karena ada dialektika. Oh, pengaruh dari tradisi ini, pengaruh dari budaya itu. Oh, ada ulama ini hasil renungan beliau, tafakur beliau untuk menjelaskan wajibul wujud dan mungkinul wujud dan lain sebagainya. Nah, ada dialektika itulah nanti terus muncul konsep-konsep baru. Jadi itu yang menyebabkan sebenarnya ya bagi saya tambah banyak inovasi dalam tanda petik ya. Konsep-konsep hasil tafakur, hasil tadabbur yang baru harusnya tambah kita kaya dengan perspektif. Hanya saja tentu saja nanti mestinya ketika banyak perbedaan kadang-kadang terus muncul konflik-konflik, kompetisi, rasa paling benar dan lain sebagainya. Ini sih yang harus diatasi. Kalau kita gelisah karena perbedaan agak sulit.
Karena hidup ini pasti akan muncul perbedaan. Pasti akan muncul perkembangan-perkembangan. Yang lebih harus kita fokusi bagaimana kita bisa mengelola perbedaan itu dengan baik. Kalau cita-cita kita, semoga semua sama seperti pikiran saya semua, itu akan sulit. Itu sudah menjadi sunnatullah. Wa ja'alnakum syir'atan wa minhajan su'uba wa qabaila. Ini sunnatullah. Maka amanat untuk kita bagaimana kita memanage syir'atan wa minhajan su'uba wa qabaila. Gimana kita menata perbedaan, memanage perbedaan. Belakangan kan muncul banyak kasus-kasus perbedaan yang membuahkan konflik internal agama maupun antar umat beragama. Problemnya bukan kok terus disamakan saja semua, tidak bisa. Problemnya tetap manajemen perbedaannya yang lebih harus diatur. Kemudian bagaimana sih tasawuf itu ketika kita ada di sistem yang menjebak kita sehingga kita tidak bisa kritis. Ini kalau mengikuti Buya Hamka tadi ada dua jalan kadang-kadang tasawuf itu. Tasawuf bisa jadi jalan perubahan sosial sekaligus bisa jadi tempat kita lari menaungi kita dari tekanan dari kezoliman. Ini dua-duanya bisa diefektifkan, ya mungkin harus lihat situasi ya. Saya tidak berani yang satu salah, yang satu benar. Tidak, dua-duanya mungkin ada hikmahnya. Karena kadang-kadang hidup itu sebuntu itu. Yang kita sulit mencari solusinya. Nah, paling tidak tasawuf bisa meringankan beban kita, meringankan batin kita dengan jalan asketis tadi, mendekat pada Allah. Tapi kalau memang ada peluang berjuang, tasawuf juga bisa jadi power, daya dorong yang luar biasa untuk kita memperjuangkan kebenaran kita. Maka menurut saya menarik tadi pesannya Buya Hamka ya, akal harus tetap tajam. Baca situasi secara detail. Kalau memang memungkinkan menegakkan yang benar yang sedang diinjak-injak, tegakkanlah lewat jalan yang masuk akal, yang tidak blunder, yang tidak konyol. Harus taktis. Makanya kan ada hadis Nabi itu, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi wa in lam yastati fa bilisanihi wa in lam yastati fa biqalbihi. Ini sebenarnya rumusnya jelas. Cuma problemnya perlu kecerdasan kita untuk membaca, ini saatnya saya biyadihi, ini cukup bilisanihi, atau wah ini situasinya tidak mungkin, satu-satunya jalan hanya biqalbihi. Cuma pikiran kita harus cerdas dulu, pinter dulu membaca situasi sehingga bisa membedakan tiga hal itu. Jangan sampai saatnya kita biyadihi malah kita biqalbihi. Saatnya kita bilisanihi kita biyadihi. Konyol kita akhirnya blunder. Nah, ini tadi ya kuncinya cerdas membaca situasi, dan tasawuf bisa mendukung dua-duanya kalau mengikuti teorinya Buya Hamka tadi. Baik, ini nanti pertanyaan tadi mirip dengan pertanyaan ketiga. Bagaimana mengatasi kekacauan dunia ini? Bagaimana cara menjaga integritas tanpa harus mengorbankan idealisme, menghadapi situasi dan lain sebagainya. Jadi memang perlu kemampuan kita membaca situasi, membaca kenyataan hidup ini, kemudian menetapkan posisi kita. Kalau memang saatnya harus berjuang, ayo berjuang, jangan diam saja. Kalau memang Pak tidak bisa Pak, ini di mana-mana buntu Pak, solusinya masih belum Pak, mungkin nunggu waktu, nunggu momen, perlu syarat ini dulu, syarat itu dulu, ya segala syarat kita penuhi. Biar tidak asal-asalan kalau memang kita mau berjuang. Nah ini makanya tadi rumusnya tadi ya. Kalau memang kita perlu kekuatan untuk bertahan, tasawuf bisa jadi solusi. Kalau kita perlu kekuatan untuk aktif bergerak, tasawuf juga bisa
jadi daya dorong yang luar biasa. Kemudian terakhir, takholli, tahalli, dan tajalli. Cara untuk takholli yang paling efektif pembersihan diri ini sebenarnya banyak tips-tips dari para ulama juga macam-macam. Silahkan dipilih yang cocok. Saya beri satu alternatif saja. Ada konsep cara untuk membersihkan jiwa, itu modelnya leveling. Yang pertama adalah mari sebanyak mungkin kita minimalkan sekuasa kita unsur dosa dan maksiat dalam hidup kita. Nah, kita cek ya, kita auto, Pak, saya sering dosa ini, saya sering maksiat itu. Oh, itu kita basmi, kita minimalkan di situ. Saya tahu kalian mesti nanti ngomong, Pak, mana ada manusia yang suci? Ini kan jawabanmu selalu begitu. Ya, tapi pastikan seandainya kalian berdosa dan bermaksiat itu karena khilaf. Bukan karena sengaja. Saya tahu Pak ini dosa, tapi tidak apa-apalah, nanti tinggal tobat saja toh. Ini sembrono namanya. Beda ya antara meremehkan dosa dengan khilaf, kepleset. Jadi pastikan minimal seandainya masih banyak kotor, itu kotor yang karena kita tidak sengaja. Lupa Pak, saya Pak tadi ikut-ikutan bohong padahal. Nah, ini masih mudah menyembuhkannya. Tapi kalau kita sembrono, saya tahu Pak itu dosa, tapi tidak apa-apa lah Pak, dosa kecil, wudhu saja rontok itu Pak. Nah, itu bahaya kalau sudah meremehkannya. Jadi pastikan ini. Kalau sudah mampu mengatasi ini, naik satu level. Hapuskan semua keterikatan. Jadi dengan dunia, dengan siapapun, dengan apapun. Terikat itu bukan berarti tidak berurusan ya. Segala yang terikat itu kita menjaminkan hidup kita ke situ. Itu namanya terikat. Pak, kalau tidak ada dia Pak, wah tidak mungkin saya sesukses ini. Ini namanya terikat. Kalau tidak ada uang Pak, tidak bisa saya senang. Ini namanya terikat. Jadi boleh kok, gitu. Seperti saya bilang tadi, kaya boleh kok, tapi jangan terikat dengan kekayaan. Punya jabatan alhamdulillah, tapi jangan jaminkan hidupmu dengan jabatan, bahwa kalau sudah punya jabatan pasti senang, pasti bahagia, pasti sukses dan lain sebagainya. Ini namanya keterikatan. Jadi keterikatan banyak mengotori batin kita. Kalau sukses di sini boleh naik satu level lagi, membersihkan jiwa kita dari kesia-siaan. Mari kita minimalkan segala yang tidak ada manfaatnya dalam hidup kita. Mari kita pastikan apapun yang kita lakukan itu ada gunanya, ada manfaatnya. Meskipun sekedar nyekrol TikTok atau explore Instagram, tapi ini hiburan saya Pak. Loh, belajar saya ya lewat Instagram ini Pak, belajar boleh begitu. Tapi jangan iseng saja kok Pak, sampai 2 jam itu kamu nyekrol dan tidak ada gunanya. Ini namanya kesia-siaan. Pastikan apapun yang kalian lakukan ada manfaatnya, ada gunanya. Meskipun sekedar nongkrong di luar. Pak ini healing Pak, healing. Bukan apa-apa. Biar seger lagi, besok bisa kerja lagi, ibadah lagi. Oke ya, ini ketika kita bisa bersih dari kesia-siaan, lebih terang jiwa kita, lebih jernih. Dan pada akhirnya penghalang paling berat adalah diri kita sendiri, ego kita. Rasa bahwa aku bisa, aku mampu, aku hebat, aku luar biasa. Itu sering mengotori jiwa kita. Ini tahapan bersih-bersih akhir mungkin yang paling berat. Jihad melawan diri kita. Kalau kita sudah bisa bersih-bersih ini, insya Allah jiwa kita relatif terang. Itulah tazkiyatun nafs dan itulah takholli. Kalau sudah bersih, tinggal kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Pak sulit Pak bersih-bersih tadi Pak. Ada solusi sangat praktis. Apa solusi sangat praktisnya? Sibukkan dirimu dengan kebaikan. Ini Pak itu langsung jujuk tahalli, enggak. Tapi
menyibukkan dengan kebaikan itu Pak. Biar yang buruk-buruk tadi, keterikatankah, dosa maksiatkah, kesia-siaankah, tidak dapat waktu dan tidak dapat ruang. Karena sepenuhnya kita isi dengan kebaikan. Jadi kalau tips terakhir ini kita gusur yang jelek-jelek itu. Sehingga dia kehilangan momen, kehilangan ruang, kehilangan waktu. Karena kita sibuk dengan kebaikan. Ini juga bisa jadi jalan untuk membersihkan jiwa. Baik, saya kira itu ya teman-teman untuk malam hari ini. Insya Allah bulan depan kita lanjutkan ngaji lagi. Tentunya di tema yang berbeda. Dan saya juga belum bisa mengumumkan temanya apa. Biasanya ya insidental saja, tiba-tiba saya ingin tema ini gitu. Jadi mohon dimaklumi. Yang minta tema ini, tema itu, harap maklum. Mungkin tidak semuanya bisa dipenuhi, atau insya Allah saya penuhi, tapi waktunya kapan saya tidak tahu. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.